Tradisi nyadran merupakan serangkaian upacara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah. Kata nyadran sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sradayang, yang memiliki arti keyakinan. Dalam bahasa Jawa, nyadran berasal dari kata sadran yang artinya ruah Sya'ban. Acara ini berupa rangkaian acara mulai dari pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya kenduri. Ada waktu khusus untuk pelaksanaannya, yaitu bulan Sya'ban atau ruah, tanggal 15, 20, dan 23. Di beberapa tempat acara ini juga dikenal dengan sebutan ruahan. Dilansir dari berbagai sumber, tradisi ini adalah akulturasi budaya Hindu-Buddha dengan Islam. Sejak abad ke-15, para wali songo telah menggabungkan tradisi tersebut dalam dakwahnya agar lebih mudah diterima masyarakat lokal. Tutup sikit, tidak berimpah. Ditutup. Aku nubruk-nubruk tiba. Nyadran dipahami sebagai bentuk hubungan antara leluhur dengan sesama manusia dan dengan Tuhannya. Masing-masing daerah di tanah Jawa mempunyai ciri khas sendiri dalam melaksanakan tradisi ini. Nyadran diawali dengan doa, pembacaan ayat suci Al-Quran, zikir, tahlil, doa, kemudian ditutup dengan makan bersama. Makan bersama atau kenduri inilah yang menjadi ciri khas dan pasti selalu ada di setiap nyadran tiba. Bahkan acara puncak inilah yang selalu ditunggu-tunggu. Setiap keluarga membawa masakan hasil bumi yang biasanya terdiri atas ayam ingkung, urap sayur dengan lauk rempah, perkedel, tempe tahu bacem, dan lain sebagainya. Nyadran juga dilakukan sebagai bentuk bakti kepada para pendahulu dan leluhur. Selain itu, ritual ini juga dapat mempererat tali persaudaraan. Penjelasan mengenai ziarah kubur pada saat acara nyadran. Nyadran adalah tradisi ziarah kubur yang dilangsungkan di akhir bulan Sya'ban atau menjelang datangnya bulan Ramadan. Hingga saat ini, tradisi ini masih tetap dilestarikan di berbagai daerah. Bagi sebagian orang, tradisi ini seolah menjadi semacam kewajiban tiap tahun. Oleh sebab itu, apabila meninggalkan tradisi ini, rasanya seperti ada yang kurang dalam menyongsong puasa Ramadan. Pada masa awal-awal Islam, Rasulullah SAW memang pernah melarang umat Islam berziarah ke kuburan, mengingat kondisi keimanan mereka pada saat itu yang masih lemah, serta kondisi sosiologis masyarakat Arab masa itu yang pola pikirnya masih didominasi dengan kemusyrikan dan kepercayaan kepada para dewa dan sesembahan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan terjadinya kesalahpahaman ketika mereka mengunjungi kubur, baik dalam berperilaku maupun dalam berdoa. Akan tetapi, bersama berjalannya waktu, alasan ini semakin tidak kontekstual dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperbolehkan berziarah kubur. Demikian keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita temukan dalam Sunan Tirmizi nomor 973. Hadis dari Buraidah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya pernah melarang berziarah kubur, tapi sekarang Muhammad telah diberi izin untuk berziarah ke makam ibunya. Maka sekarang berziarahlah, karena hal itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat." Adapun mengenai pahala haji yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang menziarahi kubur orang tuanya terhadap dalam kitab Al-Ma'uzu'at berdasar pada hadits Ibnu Umar RA. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berziarah ke makam bapak atau ibunya, paman atau bibinya, atau berziarah ke salah satu makam keluarganya, maka pahalanya adalah sebesar haji mabrur. Dan barang siapa yang istiqomah berziarah kubur sampai datang ajalnya, maka para malaikat akan selalu menziarahi kuburannya." Dari keterangan panjang ini, maka tradisi berziarah kubur tetaplah perlu dilestarikan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan malah dapat mengingatkan akan kehidupan di akhirat nanti. Apabila jika dilakukan di akhir bulan Sya'ban, hal ini merupakan modal yang sangat bagus untuk mempersiapkan diri menyongsong bulan Ramadan. Ya Maryono karo ibune Dwi. Oh, ngojoken nang kene. Aku ki kepengin ketemu Yuki. Lakon ya Yuki. Ibune Dwi kower. Iki kono. Nggih. Oke, Pun. Awet cantik. Sudah. Bayar. Awet cantik alhamdulillah kan cantiknya. Alhamdulillah. Hasil kapan? Yesus kok Jogja di Bali tanggal 22. Mau terus dangu. Kan iki kok napa ten ngene? Oh, tak kontraken nang Maliki. Oh, iya. Ya. Mas Yudi. Nggih. Mas Dwi. Ya, nggih, matur suwun. Nggih. Nggih, monggo lanjut. Monggo ngatos-atos. Mangke nak mari. Amin. Nggih. Untuk sak pendengar Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nggih. Wariono aku ki kok kaya kurung suarane Wariono. Mbak Iya. Mbak Iya. Nah aku pangling ngantanggene Mbak Yun. Sampeyan kok nat.